Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jada. Keren. Ya, sobat RH sekalian, saya bersama dengan ketua-ketua simpul relawan, koordinator dan lain sebagainya. Pokoknya ini bos-bosnya para relawan. Dan kita tahu bahwa sepanjang hari sejak semalam ada isu yang sangat luar biasa, yaitu arah koalisi Anies Baswedan tidak lagi ke AHY atau calon cawapres lainnya, tetapi ke sosok Caimin, ya. Dan ini sangat mengagetkan. Bahkan di antara relawan pun ribut. Ada yang mau keluar katanya, ada yang kecewa dan lain sebagainya. Jangan lupa di antara relawan itu ada juga caleg-caleg dari Partai Demokrat, ya kan? Kita tahu bahwa mereka juga berkepentingan terhadap misalnya AHY menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Jauh lebih gampang bagi mereka sambil menyelam minum air, satu dayung, dua, tiga pulau terlampaui, kan? Nah, tetapi kita ingin tanyakan kepada pentolan relawan ini. Tapi sebelumnya bisa mengenalkan diri. Terpaksa kita berbagi ini satu-satu, ya, karena tadi diundang ke rumah nggak mau, di sini aja. Karena kebetulan tempat ini adalah tempat yang baru saja ada kegiatan yang terkait dengan relawan. Dan unfortunately ini mati satu ini. Jadi kita cuma satu aja. Oke, silakan. Perkenalkan diri dan kesana. Saya Tata Ujiati, saya inisiator Forkom Relawan Anies. Oke. Ya. Saya Marlina, saya Ketua Umum dari Garnis, Garda Nasional Anies. Oke, Garnis ya? Ya. Bukan Garnier ya? Bukan, Garnier itu untuk cuci muka. Iya, toileters ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Kamrila, Ketua Umum dari AB Club, Anies Baswedan Club. Oke, AB Club ya? Bukan anak buah kapal ya ini? AB Club, oke. Saya Winston Herlanjaya, Ketua Umum Seknas Bung Anies. Oke. Ya, kawan-kawan semua, kalau ngomong nggak usah digerak-gerakkan ininya nanti. Nah, bergerak juga ya. Nah, kalau bisa kalau mau bergerak di sini aja. Ya, kita tahu ya masalah yang muncul, yaitu tiba-tiba ada pendatang baru, Mohaimin Iskandar dan juga dengan PKB-nya. Dan kita tahu juga PKB membawa 58 kursi, dan kalau didekatkan dengan Nasdem cukup 2 saja. Dan barangkali juga breakthrough, saya tidak tahu. Nah, saya ingin meminta tanggapan point of view dari masing-masing ketua simpul, koordinator relawan Anies Baswedan ini. Silakan kepada Mbak Tata. Ya, kami adalah relawan Anies sejak awal kami adalah relawan Anies. Sudah mulai dari sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga yang kita inginkan adalah Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024 nanti. Kami menyerahkan keputusan politik atas siapa yang mendampingi Pak Anies, siapa yang menjadi partai pengusung, kepada Pak Anies dan kepada partai pendukungnya saat ini. Sehingga keputusan terhadap siapa wakil presiden itu tidak menjadi pertimbangan, kami tetap solid mendukung Anies Baswedan. Itu Mas Refli. Oke, itu kan kita bicara soal statement, ya. Tapi cobalah, masa relawan cuma begitu, saya mendukung dan lain sebagainya. Tapi adalah analisis sedikit, ya kan. Misalnya yang terkait dengan, ya ini kan sebenarnya kita bicara tentang perubahan, kita bicara mengenai peluang menang, kita bicara mengenai sosok yang tidak bermasalah dan lain sebagainya. Ini Caimin loh, yang sebenarnya tidak populer sebagai calon wakil presiden, tetapi tiba-tiba dengan santainya relawan mengatakan pokoknya yang penting presidennya Anies. Masa kita nggak berpikir soal kemenangan, kekalahan, dan resiko yang dihadapi? Coba dieksplorasi lagi. Ya. Sebenarnya dari sisi kalkulasi politik, kita melihat bahwa memang Anies Baswedan
dengan Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ini memiliki ceruk pasar yang sama. Jadi nasionalis lebih banyak ke situ. Nah, kemudian juga kalau mau dibilang adalah Islam modern. Nah, yang kita perlukan sebenarnya memang kalau membawa dari cawapres yang berlatar belakang NU, ini akan memberikan suara yang lebih luas, suara dukungan yang lebih luas. Nah, dari sini kita melihat memang ini merupakan strategi yang cukup cerdas dari partai pengusung. Nah, untuk itu saya sebenarnya berharap bahwa partai-partai pengusung yang ada sekarang itu tidak berubah atau tidak berkurang. Kalau bisa malah bertambah sehingga ada penambahan dukungan. Nah, kalaupun misalnya nanti hanya cukup, misalnya tadi kata Mas Refli bahwa dengan Nasdem dan PKB saja cukup, tetapi kita berharap bahwa koalisi yang ada sekarang tetap solid, ditambah dengan partai pengusung yang lain, ini akan lebih baik, gitu. Sehingga dukungan akan meluas, seperti itu. Kita tidak berbicara tentang kepentingan masing-masing individu atau kepentingan masing-masing partai, tapi mari kita lebih berpikir untuk kepentingan bangsa, perubahan untuk perbaikan, sehingga kita berharap individu-individu, kepentingan individu itu kita setback sedikit, dan juga kepentingan-kepentingan kelompok, kita pikirkan bahwa kita akan mengutamakan kepentingan bangsa lebih dulu. Itu sih, Mas Relvi. Tapi Mbak Tata jangan nutupin beliau. Oh ya, siap-siap. Saya ngontrol dari sini ya. Tidak kelihatan beliau. Oke, siap. Yo. Oke, saya bilang Mbak Tata jangan menutupi ya, menghalangi. Karena begitu saya lihat, wah ini nggak kelihatan nih. Oke. Ya, berikutnya ya. Sekali lagi terpaksa kita berbagi ini ya. Jangan urutlah. Cowok ya. Perspektif cowok dulu, coba. Silakan. Perkenalkan dulu dan kemudian sampaikan perspektifnya. Nggak perlu sama, berbeda juga nggak apa-apa, ya kan? Siapa tahu. Baik, saya dari Seknas Bung Anies. Jadi untuk pilihan Wapres itu, Seknas Bung Anies itu berada di Porkom, Forum Komunikasi Relawan Pak Anies, itu jumlahnya hampir 500-an ya udah. 500-an. Jadi dari statement awal memang sudah kalaupun ada terjadi begini sudah diprediksi. Jadi kami sudah punya komitmen bahwa untuk Wapres itu ikut kata Pak Anies saja. Apa arahan beliau. Jadi kalau ada dinamika politik, ini katanya Pak Anies ikut Surya Paloh. Nah, jadi kalau ada dinamika politik di koalisi yang tadi seperti sekarang, mungkin Mas AHY, ini kan belum ditentukan oleh Pak Anies kan, belum secara aklamasi bahwa Caimin, baru sekedar isu-isu walaupun mengarah-mengarah. Tapi kami Seknas Bung Anies yang terdiri dari 50 kota akan tetap mendukung Pak Anies sepenuh hati, sekuat tenaga, dan meluangkan waktu, harta dan benda bila perlu untuk kemenangan Pak Anies. Oke. Kalau bisa agak di sini ya, jangan begini-begini. Takutnya nanti kita kalah dengan suara di belakang kita ya, gitu. Oke. Ya, saya Alfa Kamrila dari Anies Baswedan Club atau AB Club. Sejak awal AB Club turun September 2021, kami sudah fokus emang memikirkan hanya mengusung Pak Anies, hanya memikirkan RI 1. Dan kita sadar juga untuk dari Pilpres ke Pilpres itu kemenangan ada di Pulau Jawa, Mas Refli, ya. Itu di paling banyak pemilih itu adalah Jawa Barat ya. Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Nah, kita sadari untuk Mas Anies, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu sampai hari ini suaranya masih boleh dibilang kecil ya Mas Refli ya. Nah, untuk itu dari awal juga AB Club
lebih fokus menggalang relawan itu untuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kita sadari juga bahwa kalau kita ingin menang, kalau bicara tentang Caimin, tentu kita harus merangkul NU, Mas Refli. Ya, yang sampai saat ini pemilih NU itu emang masih dominan ya ketimbang yang lain. Jadi sekali lagi kita inline dengan Pak Anies, inline juga dengan Forkom. Apa yang menjadi pilihan Pak Anies, kami tetap support RI1, Pak Anies sebagai RI1, karena kita ingin menang, Mas Refli, bukan ingin senang-senang ya. Kita ingin menang kali ini, gitu Mas Refli. Jadi kita ingin menang, bukan ingin tenang ya. Kalau ingin tenang kan cari sosok yang tidak kontroversial. Tapi ini barangkali ingin menang. Oke, coba closing opening statement dari siapa tadi namanya? Dari Marlina ya. Oke. Ini cukup menarik nih, Bang Refli. Karena begini, Bang Refli, tadi malam itu ada berita yang cukup mengagetkan. Kebetulan memang kita harus realistis ya, teman-teman di lapangan, teman-teman relawan itu bukan teman-teman relawan yang tidak tahu politik, mereka kritis dan cukup kaget. Memang semua based on-nya kita akan mendukung Pak Anies. Tapi memang kita juga sangat tertarik dengan siapa cawapresnya. Karena kita ingin sebenarnya Pak Anies itu sosok yang potensial, tidak ingin mendapat cawapresnya yang biasa-biasa saja, kan gitu harapannya. Dan tentunya seperti di awal yang bisa mensupport, menaikkan dan segala macam akhirnya menang. Tapi ini cukup menarik ketika ada isu Caimin yang naik. Teman-teman ini kritis. Jadi teman-teman ini melihat berita-berita rekam jejak bagaimana seorang Caimin ini punya rekam jejak kok yang bertentangan dengan apa yang menjadi, kita flashback sedikit, apa itu perubahan? Ini kok seperti sosok yang bukan mendorong untuk perubahan. Ada statement yang seolah-olah teman-teman memberikan sinyal sepertinya ini kok kemarin dia bertemu dengan capres yang lain, kemudian sekarang pindah, itu menjadi pertanyaan. Tapi pada akhirnya adalah teman-teman, kita cukup cooling down karena Pak Anies sendiri belum memberikan statement khusus. Jadi kita sebaiknya memang yang paling kita aman atau yang paling kita nanti ini, kita jangan memperkeruh suasana nih. Relawan Anies ini jangan memperkeruh. Kita ikuti bagaimana perkembangan selanjutnya dengan tidak termakan, karena saya lihat juga ada ditunggangin itu, Bang Refli. Jadi begini, ada orang atau ada statement yang ikut memperkeruh suasana. Anies hianat, tadi segala macam kan kita nggak tahu ini. Relawan ini hanya tahu militan. Banyak relawan yang pokoknya Pak Anies menang. Banyak juga, jangan juga, itu realita di lapangan ya. Jadi malam-malam itu ada yang keluar grup, tapi kita ini yang di Forkom itu memang yang ketua-ketua simpul, kita cukup menenangkan teman-teman. Dan saat ini teman-teman cukup kooperatif, kita memang akan tenang. Bagaimana nanti keluar statement dari Pak Anies yang sesungguhnya, ini semuanya masih istilahnya abu-abu, walaupun belum final, walaupun media online cukup tendensius juga menyudutkan Pak Anies, menyudutkan AHY, dan menyudutkan Surya Paloh. Jadi teman-teman relawan sudah cukup pintar membaca situasi yang terjadi saat ini, kemudian mengupdate dan mendiskusikan dengan kami-kami. Dan kami bersepakat untuk seluruhnya kita relawan pendukung Pak Anies cooling down dulu. Untuk mendiskusikan lebih lanjut apa yang harus diambil. Karena biar bagaimana ini pilihan pribadi, banyak juga yang sudah keluar, banyak juga. Banyak juga yang menentang Pak Anies, banyak juga. Tapi tidak juga sedikit yang mendukung Pak Anies. Nah, jadi situasinya sekarang seperti itu, Bang Refli. Ini menarik ya. Kalau Refli Harun dikasih celah sedikit akan dikejar ya kan. Itu ya. Tadi kalau dari Mbak Tata kan bilang, udahlah mau cawapresnya siapa, kami kan tetap Anies. Tapi beliau mengatakan kan belum final. Seperti juga Surya Paloh mengatakan belum diformalkan. Kalau saya kutip Gatot Nurmantio mengatakan
yang sudah final itu kalau sudah didaftarkan. Kalau masih isu seperti ini, ya masih isu. Pertanyaannya, ya, bagaimana kalau misalnya isu ini let's say benar, bahwa Anies akan maju dengan calon wakil presidennya itu Caimin. Tata tadi jelas mengatakan, ya sudah bagi kami yang penting presidennya. Tapi ini kan nggak jelas nih, masih abu-abu nih. Saya tantang lagi ke sana. Itu sudah menjadi bagian apa namanya yang sudah kita pikirkan langkah selanjutnya. Tentunya dengan pertanyaan teman-teman, kita semalaman nih diskusi, teman-teman seluruh Indonesia sudah mengukur itu, Bang. Jadi yang nggak suka banyak, yang suka banyak. Kemudian kita berandai-andai. Jika ternyata ini menjadi final, kemudian apa namanya Pak Anies mengeluarkan statement untuk tetap bersama Cak Imin. Nah itu ternyata cukup mengagetkan. Relawan tetap banyak yang memihak kepada Pak Anies. Kalau bilang banyak dan sedikit ini mengkhawatirkan. Karena banyak itu kan sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Kalau misalnya banyak itu cuma 60% kan gawat juga itu. Tapi saya mau minta opini dari Tata ya. Relawan Anies Baswedan sejak mula, sehingga terurus terhadap keputusan politik Anies Baswedan. Ini mayoritas. Tapi ada juga simpul-simpul relawan yang dia memang tumbuh Anies AHY. Ya, jadi yang Anies AHY tentu saja ini akan sedikit berguncang ketika konstelasi politik berubah. Nah, tetapi kita memang berpikir lebih jauh nih. Karena sebenarnya kan kalau misalnya paket Anies AHY ini ternyata tidak disepakati oleh partai koalisi semuanya, kan tidak memenuhi kuota atau tiket untuk maju. Nah ini yang jadi masalah. Artinya, kalaupun misalnya Pak Anies ini suka dengan AHY dan diberitakan sudah mengirim surat meminta Pak AHY untuk menjadi cawapresnya, tetapi kan tetap perlu didukung seluruhnya oleh partai koalisi. Dan ketika ada salah satu saja partai koalisi nggak sepakat, pasangan ini nggak bisa berlayar. Nah ini yang perlu dipahami, sehingga Pak Anies sendirian suka dengan salah satu capres, itu nggak akan bisa jalan. Nah di sini perlu ada breakthrough atau strategi atau cara lain, yang mana bisa berlayar dan bisa disepakati oleh partai koalisi. Nah, di sini memang banyak yang tidak setuju dan sebagainya ya. Tetapi pada akhirnya yang terpenting bagi relawan adalah bagaimana agar capres kita yang sudah terbukti mampu melakukan perubahan dan perbaikan di Jakarta, ini bisa didorong masuk di dalam pencalonan capres maju secara formal dan memenangkan. Sehingga kita punya kesempatan untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Kalau misalnya dengan capres yang disukai tetapi nggak bisa berlayar, kan nggak bisa melakukan perubahan, Mas. Di situ sih sebenarnya kuncinya bagi relawan. Iya, kalau begitu benar dong sinyalemen yang mengatakan ini saling sadar antara Demokrat dan Nasdem. Kalau yang jadi wakil presidennya AHY, Nasdem akan migat keluar, sebaliknya kalau tidak AHY, Demokrat yang keluar, sehingga saling sandranya di situ, karena dua saja tidak cukup. Nah, tapi sekarang ketika dengan PKB, kelihatannya Surya Paloh lega, karena dengan PKB sudah cukup 117. In case Demokrat lari, maka tetap bisa nyalon. In case PKS lari, tetap nyalon. Itu yang ingin dikatakan Mbak Tata sebagai sebuah breakthrough atau langkah pragmatis. Bukan pragmatis, karena kita kan sebenarnya ingin tujuan besarnya, yaitu Anies presiden dan mampu melakukan perubahan dan perbaikan. Dan untuk itu kita butuh tiket, ya kan? Tiket itu bisa berasal dari 3 partai pengusung yang saat ini ada, atau kalau misalnya salah satu nggak sepakat kan nggak bisa, ya. Atau misalnya ada yang lain yang bergabung sehingga mampu menjadi tiket untuk melakukan perubahan, itu bisa menjadi opsi. Kita sih berharap relawan
agar partai koalisi yang sekarang ada tetap solid, Mas Refli. Kemudian kalau ada yang lain-lain yang mau bergabung, welcome. Sehingga para relawan ini selain memenangkan Pak Anies dan cawapresnya, juga kita semangat untuk ikut membantu kemenangan dari partai-partai pengusungnya. Itu. Iya, ada satu soal yang harus saya tanyakan juga ya. Kan banyak relawan itu dari Demokrat. Bahkan saya lihat ada relawan ganti presiden kalau tidak salah, yang Sang Alang kan, tapi dia juga itu caleg dari Partai Demokrat. Beberapa relawan juga saya recognize sebagai caleg. Mereka dengan semangatnya Anies memasang foto Anies setelah ada foto Anies AHY kan begitu. Seandainya tiba-tiba Demokrat mau hengkang, apa yang Anda pikirkan? Itu satu. Yang kedua, apa imbauan Anda terhadap Demokrat, terutama kepada AHY dan SBY? Harapan kami sebagai relawan itu bahwa Mas AHY akan menyatakan sebuah kebijakan yang bijaksana. Ini kan untuk kepentingan masyarakat banyak ya, untuk kepentingan negara, untuk perubahan. Jadi beliau, harapan kami sebagai relawan itu, dia tetap bergabung di koalisi perubahan, dengan bertambahnya mungkin PKB, maka kemenangan itu akan semakin dekat. Nah, kemudian kalau ada kawan-kawan, kan banyak juga yang jadi caleg Partai Demokrat ya. Tapi jangan mengecil suara. Ya, kita bicara kepada mungkin itu harus ditanyakan kepada para calegnya ya. Gitu Bang. Ya, tapi imbauan Anda, kalau misalnya Anda sebagai relawan Anies Baswedan, ketua simpul lagi, apa imbauan Anda kepada SBY dan AHY dalam menghadapi situasi ini? Karena SBY sepertinya menganggap, wah ini dikhianati dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa kita ini mau mengusung perubahan untuk rakyat. Iya. Jadi harapan saya Pak SBY juga bijaksana, Pak Mas AHY juga melihat bahwa rakyat itu sekarang punya pemimpin yang sosoknya sangat dicintai rakyat, adalah Pak Anies. Jadi misal kalau beliau salah juga mengkalkulasi politik terus keluar dari koalisi perubahan, saya akan khawatir bahwa nanti ada terjadi guncangan gempa di para pendukungnya. Kan kasihan juga kan caleg-calegnya, kan pendukung Anies di para caleg Partai Demokrat itu kan banyak. Sehingga saya berpikir akan terjadi penurunan pemilih pada caleg-caleg tersebut. Jadi itu harus berpikir ulang. Mas Winston caleg juga enggak? Oh enggak ya. Kok ngomongnya udah mulai hati-hati begitu? Enggak caleg aja hati-hati ngomongnya. Silakan tambahkan. Kalau saya SBY atau AHY, apa yang ingin saya katakan kepada Anies, Surya Paloh dan pendukung? Pada Pak SBY yang kita tahu sudah bukan rahasia umum bahwa beliau adalah ahli strategi ya, Bang Refli ya. Dan saya harap Pak SBY yang sudah pernah 2 kali menjadi presiden tentu bisa memberikan arahan-arahan yang positif kepada Mas AHY sebagai orang muda ya. Mas AHY kita anggap adalah sebagai rising star ya. Mungkin kalau kita bilang kadarullahnya tuh mungkin bukan 2024 untuk Mas AHY, tapi mungkin nanti 2029 Mas AHY bisa lebih matang lagi. 2029 untuk Wapres. Untuk Wapres. Karena presidennya tetap Anies gitu. Iya, kita harapkan begitu. 2 periode toh. Biasa Indonesia itu kan 2 periode Pak Refli begitu kan. Dan kita harap di 2029 Mas AHY bisa mendampingi Pak Anies. Ini harapan saya dari Anies Baswedan Club. Dan untuk Pak Anies dan untuk Pak Surya Paloh, apapun yang menjadi pilihan Pak Anies nanti kita berharap itulah yang terbaik untuk perubahan di Indonesia ke depan. Begitu Bang. Saya mau membacakan beberapa komentar dari Sobat Era sekalian ya. Banyak sekali komentarnya, jalan terus komentarnya, susah juga bacanya ya. Coba kita bacakan yang bisa saya tangkap. Kayaknya Anies benar-benar dijegal, yang menang adalah rezim
Jadi ini simpan satu pertanyaan ini ya, siapa yang mau jawab, bahwa ini ada skenario sesungguhnya untuk menjegal Anies. Demokrat sudah patah arang, mundur dia, begitu mau didaftarkan giliran Caimin yang mundur. Bisa jadi begitu. Kalau Caiminnya yang mundur digantikan orang lain dari PKB kan nggak ada masalah, cukup tetap. Tapi yang jadi masalah adalah PKB-nya juga bedol desa misalnya. Itu harus dilihat juga. Oke, kita simpan itu ya. Kemudian kalau Pak Wind of Change terserah wakilnya siapa, asal jangan istana bung, nggak ada perubahan. Ada juga orang yang mengatakan demikian. Kalau ya oke, kita presidennya Anies, wakilnya siapa aja. Tapi ya siapa aja mbok yang mewakili simbol perubahan, bukan part of the government, of the presidential palace misalnya, bukan bagian dari istana. Itu simpan juga pertanyaan itu kan. Masih ingat nih ada 2 pertanyaan. Saya ambil dari sini. Kemudian ada bilang benar Caimin hanya umpan dari Pak Jokowi. Ada juga yang mengatakan bahwa pemilihan Caimin ini adalah bentuk tekanan atau cawe-cawe istana terhadap Surya Paloh yang mulai keteter, yang mulai payah dalam bertarung dengan istana, ya, karena konsekuensinya mungkin lini bisnis, masalah hukum dan lain sebagainya. 3 itu aja pertanyaan itu. Mumpung masih ingat ya, silakan dikomentarin. Memang teman-teman relawan yang kritis itu melihat ke sana, Bang. Sesuai dengan pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube itu. Pertama adalah kekhawatiran untuk menggagalkan Pak Anies menjadi presiden. Sudah terlihat dari rekam jejak Caimin kan ada yang kemudian dia merapat ke village itu, kemudian ke koalisi-koalisi yang lain. Saking relawan ini sayangnya dengan Pak Anies, karena figur ini jangan sampai Pak Anies ini digagalkan. Kemudian kita melihat juga betapa Pak Surya Paloh ini akan digoyang. Kan seperti itu. Kemarin kita mundur selangkah ke belakang, bagaimana Partai Demokrat digoyang oleh village, akhirnya terus dimenangkan oleh Partai Demokrat, gagal. Nah selanjutnya siapa lagi nih? Kalau ini semuanya clear kan sebenarnya ini oke semuanya. Nah ini kan ada lagi upaya sebelum ditetapkan sebagai capres untuk digoyang. Dan itu beritanya sudah santer, teman-teman relawan ini pada pintar. Yang terlihat adalah bagaimana sosok yang dimajukan adalah kepanjangan tangan menurut berita-berita dan rekam jejak. Itu yang sangat dikhawatirkan akan menjatuhkan Pak Anies. Pada saatnya nanti akan dibuka masalah-masalah capres ini, cawapres ini, kemudian akhirnya Pak Anies gagal dan tidak bisa ada kesempatan di mana-mana. Itu sebenarnya bentuk rasa sayang relawan. Karena sosok Pak Anies ini tidak ada saat ini yang bisa menggantikan. Tapi yang bisa menjatuhkan itu banyak, yaitu dengan umpan-umpan dari cawapres itu, saya melihat. Dan begini juga, kalau tadi seperti... Oke, kalau begitu, masuknya Caimin dan PKB menurut Anda good news or bad news? Bad news kalau saya. Oh, bad news. Iya. Nah, karena gini, ini kan jadi gini, kalau tadi saya ke belakang lagi, ini kan semua masih abu-abu. Saya tanya, Anda dari partai politik ya? Iya, saya dari partai politik. Partai politiknya apa? Demokrat saya. Allahu Akbar. Jadi pantas saja perspektifnya agak beda. Iya. Tapi nggak apa-apa, malah demokratis. Ya, ada dinamika nggak gini sebenarnya. Saya nggak mau gini ya. Based on saya adalah relawan Pak Anies Baswedan. Kemudian saya melihat perjuangan Pak Anies tidak cukup hanya di relawan. Saya ingin bersuara di Dewan. Kemudian kebetulan saya punya teman banyak dekat di Demokrat. Caleg saya. DPRD Jakarta Selatan, Dapil 7. Jadi saya melihat gini, perjuangan saya kayaknya saya nggak cukup hanya untuk di relawan. Saya punya pemikiran yang ingin saya ubah untuk warga. Kemudian saya kebetulan teman-teman banyak di Demokrat, saya maju. Let's say the question is, kalau seandainya nanti Demokrat hengkang dari koalisi ini, kan pilihannya 2. Anda ikut atau tidak gitu ya? Atau tidak? Iya. Tetap jadi relawan atau tetap jadi caleg? Iya. Karena kan harus pilih. Iya. Wah, gue terkenali besok. Jadi satu tentu saya akan tetap menjadi relawan Anies Baswedan. Tapi yang kedua, karena saya sudah masuk menjadi tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Terima kasih teman-teman yang telah bersama saya. Tapi yang kedua adalah saya sudah masuk menjadi DCS
caleg ya. Iya. Ini tidak segampang yang keluar. Kalau misalnya belum dimajukan ke KPU, mungkin kita teman-teman relawan akan punya pilihan, saya ke Pak Anies gitu ya. Tapi ini ada pertimbangan yang panjang. Bagaimana prosedural yang harus saya hadapi? Itu tanggung jawab saya dan masuk. Itu kan soal Anda tercantum di caleg itu kan itu soal lain. Bisa jadi partai mengatakan oke, silakan Anda tetap jadi relawan Anies Baswedan, tapi juga nyalek. Tapi gimana kalau seandainya misalnya tiba-tiba AHY berpasangan dengan Ganjar? Ganjar AHY. Tentu bukan saya doang, teman-teman relawan pun akan banyak yang menentang gitu ya. Karena gini sebenarnya. Anda mengatakan kalau Ganjar AHY Anda akan menentang. Iya, saya menentang. Saya jadi balik ke pertanyaan yang pertama ya. Saya meminta kepada Mas Ketum AHY dan Pak SBY untuk tetap di koalisi. Semoga setelah ini kan belum final ya. Jadi apa jalan terbaik? Bismillah, pasti ada jalan yang terbaik karena semuanya untuk perubahan dan perbaikan. Saat ini mungkin sedang emosi, kita nggak tahu, pemikiran kurang terbuka nanti, tapi semua berharap relawan semua yang maju menjadi caleg Demokrat itu semuanya berharap ingin seperti ini itu. Anda diberikan kewenangan untuk memutuskan semuanya. Let's say begitu, seolah-olah. Menurut Anda best skenario-nya harusnya seperti apa? Best skenario menurut Anda? Ya menurut saya gini. Tapi dengan mempertimbangkan bahwa PKB dan Caimin sudah masuk di dalam masuk grup. Ke dalam ya, wah ini berat ya. Jadi enggak, itu kan kita berangkat dari fakta hari ini. Bukan fakta kemarin. Silakan. Jadi best skenario-nya. Ya best skenario-nya Demokrat tetap di koalisi. Kemudian seperti yang sesuai dengan piagam keputusan Nasdem memilih Caimin sebagai cawapres. Tapi belum ada apa namanya? Enggak, saya tanya the best skenario Anda apa? The best skenario tentu dengan Mas AHY. Kan gampang tinggal ngomong begitu kan. Silakan, takutnya digocek lagi. Silakan PKB masuk. Tapi tetap Anies AHY. Anies AHY. Karena Anda yakin jauh lebih besar peluang menang Anies AHY dibandingkan Anies Imin. Saya justru ingin tanya ya kepada Tata ya. Kita bicara hitung-hitungan. Kan Anda bicara yang penting itu menang. Ngapain kita bicara tentang cawapres, tapi menurut Anda, feeling Anda lebih baik Anies AHY atau Anies Imin untuk mencapai kemenangan? Anda jangan terpengaruh dengan orang samping Anda. Iya kan? Nggak akan berkelahi juga. Tapi the best skenario untuk pemenangan menurut Anda lebih baik yang mana? The best skenario. Yang pertama, koalisi partai solid, artinya Demokrat tetap berada di koalisi, ditambah dengan partai-partai yang lain yang ingin bergabung. Termasuk PKB. Ini the best. Artinya masa ada orang yang ingin perubahan dan perbaikan ditolak? Kan lebih baik banyak temannya. Kemungkinan menang lebih besar. Soal siapa cawapres, kalau kita melihat hitung-hitungannya, memang kita melihat peluang dari orang yang berlatar belakang NU itu peluangnya memang lebih besar. Nah, sehingga dari sini kita melihat Caimin itu punya potensi menang yang lebih besar. Kalau pasangannya Caimin. Kalau pasangannya Caimin. Udah jelas jawabannya. Ini saya. Nggak apa-apa. Tetapi begini, kalau kami dari relawan ini sebenarnya melihat helikopter view-nya Pak Anies itu lebih besar, sehingga apapun yang beliau putuskan itu pasti berdasarkan pada pertimbangan yang lebih matang. Kalau kita kan relawan hanya melihat dari satu aspek, misalnya dari sisi latar belakang ke-NU-nya, kita nggak tahu yang lain-lain. Tetapi oleh karena itu sebenarnya mengapa? Karena kita percaya terhadap pilihan politik Pak Anies. Jadi kita mengatakan bahwa mengajak partai koalisi yang sekarang tetap bersama, karena kita agendanya plus PKB, mari lalu kita bersama. Pasangannya Anies Caimin. Pasangannya bisa Anies Caimin. No. Kalau saya mana yang bisa memberi peluang kemenangan yang lebih yaitu besar? Anies Caimin. Bisa, gitu.
Ya. Sebutkan. Oke, ya. Jadi saya lebih memilih pada orang yang bisa memberi potensi kemenangan yang lebih besar, dan itu merupakan indikator sendiri ya dari Pak Mas Anies ya. Yaitu? Kalau itu dipilih Caimin ya saya ini. Oke. Artinya lebih berpeluang menang Anies Caimin ketimbang Anies AHY. Saya melihat seperti itu. Oke. Ya. Jadi menurut Anda bergabungnya Caimin dan PKB ini good news or bad news? Of course, it's good news. Oke, good news ya. Oke. Jangan berkelahi ya nanti ya. Oke. Menurut Anda good news atau bad news? Awalnya kita kaget ya, Mas. Sorry, Anda dari partai juga enggak? Enggak, saya relawan murni. Relawan murni. Oke. Relawan murni. Bad news or good news dulu baru dijelaskan. Ya bisa bad, bisa good. Oke. Ya bisa bad, bisa good. Ya depend on toh. Iya. Depend on. Ya. Kalau good gimana, bad gimana? Kalau good kembali lagi kita melihat potensi kemenangan yang ingin kita raih. Itu kan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mas. Oke. Ya. Dan itu dalam sejarahnya adalah NU di sana. Oke. Ya. Nah, kita tahu latar belakang Caimin itulah NU Tulen ya. Yeah. NU Tulen. Nah, itu merupakan good news-nya untuk kita emang harus menang. Kita harus menang 2024 ini. Bad news-nya apa? Bad news-nya karena teman-teman dari semalam itu saya dapat telepon, dapat WA begitu kan. Mereka melihat hanya sepihak dari berita-berita selama ini tentang Caimin toh, yang Gus Durian dan bla 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 itu, gitu kan, dan mereka belum tahu persis. Jadi dia Gus Durian ya? Ya, kata teman-teman. Gus Durian. Kata teman-teman begitu toh. Oke. Kata teman-teman begitu, gitu kan. Jadi ya kita paham lah ya bagi mereka yang jauh, gitu kan, tidak melihat detail begitu kan, latar belakangnya kenapa Caimin bisa masuk di situ, kenapa menjadi pilihan meskipun tadi Mbak Marlina bilang ini masih abu-abu begitu kan. Tapi intinya bahwa 2024 kita mau menang. Oke. Itu, Mas. Itu kan kalau Anda kan bilang good news and bad news. Mana yang Anda pilih? Anies menang atau perasaan teman-teman Anda tadi? Di awal kan saya sudah bilang, Mas, kita harus menang. Oh ya sudah. Ya kita harus menang. Berarti jadi kan, perasaan itu nanti akan terobati lama-lama, Mas Rifli. Gitu. Ya, jangan terbawa perasaan artinya. Jangan baperan. Oke, good news or bad news? Menurut saya kalau itu memang nanti sudah menjadi statementnya Pak Anies, saya akan mengatakan karena saya kami pendukung Pak Anies, kami katakan itu good news. Oke. Iya. Walaupun kayak Pak Jokowi aja ya. Jadi, pasangannya apa? Tegak lurus sama Jokowi. Disuruh ke jurang, suruh kan tidak. Kan gitu. Apa namanya? Kritis. Oke. Nah, makanya saya katakan jangan bilang tergantung statementnya Pak Anies. Anda yang menilai. It is good news or bad news. Jadi gitu. Kami bersama di Porkom itu sudah punya statement bersama. Dari awal berdirinya Porkom itu adalah pribadi. Bukan kami. Oke. Jadi kami buktinya beda-beda tadi. Tidak. Ini dari Seknas Bung Anies itu bahwa untuk menentukan wapres itu kami kembalikan ke Pak Anies. Jadi sehingga nanti yang ada kejadian seperti ini nggak ribut-ribut. Good news or bad news? Kalau Pak Anies besok menentukannya dia Caimin, menurut saya good news. Oke. Ya. Agak susah juga ya. Disuruh jawab hari ini besok katanya. Ya. Ini final statement ya, closing statement masing-masing. Silakan Anda closing statement, tapi jangan ini dulu. Closing statement. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun menjadi pilihan Pak Anies, kita tetap akan jadi satu dari awal untuk tetap pilih Pak Anies. Oke, luar biasa ya. Akhirnya kembali juga ke pangkuan ibu ya. Oke, silakan closing statementnya. Closing statement dari kami bahwa saya berharap Bapak SBY, Mas AHY bijaksana dalam menentukan arah perubahan bangsa ini. Kami sangat berharap tetap bersama dengan apapun pilihan dari Pak Anies ke depan. Oke.
berharap ya, berharap tidak berpisah. Itu kayak lagu ya, berharap tak berpisah, ada kan ya? Oh ya kan? Ada. Oke, ini dari Demokrat gimana? Ya. Saya berharap Mas Ketum AHY Demokrat tetap solid dan tentunya mencari penyelesaian dan pemecahan yang terbaik untuk bangsa ini, karena memang perubahan dan perbaikan adalah tujuan utama, dan semoga tentunya terbaiklah untuk cawapres ini. Begitu, terima kasih. Nggak jelas ini apa ini maksudnya. Coba closing statement yang jelas gitu. Gitu. Saya berharap Demokrat tetap pertama masuk di dalam koalisi. Oke, satu jelas ini. Kemudian yang kedua, apapun nanti menjadi pemecahan bersama bisa menerima dengan legowo. Legowo. Oke, jadi syukur-syukur AHY, tapi kalau tidak AHY tetap legowo dan tetap dalam koalisi. Amin. Oke, silakan. Kami relawan Anies sayang dan cinta kepada Ketum AHY dan Demokrat karena sudah berjalan di koalisi selama setahun. Kita berharap agar Demokrat tetap berada di koalisi, dan kita berharap partai-partai lain juga ayo kita bersama-sama untuk berada di barisan perubahan untuk perbaikan, sehingga cita-cita kita untuk Indonesia yang lebih adil dan makmur bisa kita capai bersama-sama. Gitu. Ya, sahabat daerah sekalian, itu tadi ya aspirasi dari Ketum Relawan, Koordinator Simpul, Koordinator Relawan. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, kita melihat 2024 itu pemilu yang jujur dan adil. Dan siapapun yang menang, pastikan bahwa yang menang itu adalah yang dicoblos oleh mayoritas pemilih, bukan yang ditetapkan oleh KPU saja. Artinya kita inginkan pemilu yang jujur dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Oke, mantap.